Motivasinya dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa ngalahin ego kita, kita bisa manfaatin diri kita, push sebaik mungkin, setinggi mungkin, kita bakal bisa tahu kalau sebenarnya diri kita wah gitu. Nah, dari situ kita udah jauh-jauh kuliah ke sini, lakukan sebaik mungkin. Halo teman-teman di rumah, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Karena pada kesempatan kali ini, Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Universitas Gadjah Mada akan mempersembahkan kepada kalian sebuah program baru yang bertajuk Tukar Cerita, yang pada episode pertama kali ini kita akan mengangkat tema rasanya kuliah di Teknik Pertanian. Dan teman-teman di rumah, hari ini kita sangat beruntung sekali karena kita kedatangan tamu dari alumni Teknik Pertanian dan Biosistem angkatan 2017, yaitu Mas Ardan Wiratmoko. Halo Mas Ardan. Baik, sehat-sehat? Alhamdulillah. Oke, mungkin Mas Ardan bisa nih kenalan dulu sama teman-teman di rumah. Halo teman-teman, nama aku Ardan Wiratmoko. Aku lahir di Nganjuk, Jawa Timur. Di sini aku TPB angkatan 2017. Oke, berarti Mas Ardan nih dari Jawa Timur ya? Ya benar. Nah, Mas Ardan nih kalau di TPB sendiri itu teman-teman Jawa Timurnya banyak nggak sih? Kalau dari Jawa Timur cukup banyak, kalau dari Nganjuk cuma aku. Cuma Mas Ardan doang. Berarti kalau di Teknik Pertanian dan Biosistem ini nggak cuman dari Jawa doang kali ya? Banyak banget ya? Banyak banget. Berarti diverse ya? Ya benar banget. Oke, nah Mas Ardan, dengar-dengar Mas Ardan ini sudah lulus pada tahun 2021, benar nggak? Iya benar banget. Berarti sidangnya 2020 atau 2019? Di Januari 2021. Januari 2021, terus wisudanya? Wisudanya Februari 2021. Berarti termasuk cepat juga ya? Bisa dibilang. Nah, berarti Mas Ardan ini termasuk mahasiswa Teknik Pertanian Biosistem yang lulusnya terhitung cepat. Karena 2017 dan Februari 2021 sudah lulus. Nah, dengar-dengar juga nih teman-teman, Mas Ardan ini juga penuh dengan achievement ketika Mas Ardan masih ngampus. Apalagi Mas Ardan juga ngampusnya pernah ngerasain offline dan pernah ngerasain online. Iya benar banget. Nah, kemarin juga wisuda online. Online juga wisuda. Itu gimana perasaannya waktu online? Kita lewat Zoom aja juga ya, gak kerasa feel-nya waktu wisuda. Oh, feel-nya gak kerasa. Gak Katanya barang-barang peralatan wisudanya dikirimin ke rumah ya? Enggak, kita yang ngambil sendiri. Oh, ngambil sendiri. Oh iya, oke. Tapi biar nggak penasaran nih teman-teman di rumah, mungkin kita boleh breakdown kita unboxing Mas Ardan satu-satu kali ya. kita tarik ulur dari dulu banget kali. Boleh. Kita tarik ulur dari pasnya Mas Ardan nih. Dulu Mas Ardan SMA di mana ya? SMA 2 Nganjuk. SMA 2 Nganjuk. SMA di Nganjuk tuh banyak apa satu? Kalau yang di kota ada 3. Oh, Mas Ardan yang di kotanya. Nah, dulu Mas Ardan waktu baru lulus nih, kelas 12 gitu. Masih sibuk-sibuk UN ngurusin SBM, mungkin ada yang pengen ngurusin kedinasan dan lain sebagainya. Mas Ardan udah kepikiran TPB apa gimana tuh? Aku masuk TPB jalur SNMPTN. Jadi dari awal pendaftaran kayak tanya-tanya ke tingkat. Nah, di sini kenal TPB. Dari situ kayak tahu TPB ini basicnya engineering. Oke. Nah, sesuai sama minatku, aku suka banget sama matematika IPA. Nah, cocok banget di bidang TPB ini. Oke. TPB UGM menurut saya kayak memiliki prospek yang besar buat saya ke depannya menjadi engineer, khususnya di bidang pertanian seperti itu. Oh gitu. Oh, berarti nih Mas Ardan nih selain achievementnya banyak, hobinya matematika IPA loh. Tapi emang udah keren banget. Berarti sejak SMA Mas sudah kebayang ya masuk TPB itu akan kemana ya? Iya. Tadi prospek yang dimaksud mungkin Mas Ardan bisa sedikit breakdown. Dari SMA, aku kayak nyari-nyari dari alumni TPB ini bisa kerja di mana aja. Ternyata cukup luas kita untuk terjun sebagai alumni di bidang pertanian, bidang yang lainnya juga cukup banyak. Oh iya. Sedangkan kalau aku sendiri ya Mas ya, aku tadi belum perkenalan, nama aku Raffi, halo. Aku angkatan 2019 dan ketika SMA justru belum terlalu ngerti apa sih teknik pertanian biosistem. Dan aku cuman tahu bahwa memang belajar teknik pertanian biosistem itu sebenarnya belajar teknik terapan gitu. Mungkin Mas Ardan bisa setuju sama itu kali ya. Kita belajar teknik
dan kita lebih bisa menerapkannya di bidang pertanian gitu, di bidang pangan. Dan tapi aku lebih tahu dan lebih mendalam taunya itu mungkin di sekitar semester 2 Mas Ardan. Iya, kalau di semester pertama pastinya masih mata kuliah basic-basic gitu. Iya benar sih. Mungkin di kuliah pertama tuh kayak SMA kelas 4. SMA kelas 4 kali ya. Oke. Berarti Mas Ardan nih masuk TPB jalur SNMPTN. Alhamdulillah melalui jalur SNMPTN. Nah, dulu Mas Ardan apakah SNMPTN-nya cuma pilihannya satu doang? Nih, pokoknya gue percaya TPB masuk gitu. Enggak, pastinya saya manfaatin tiga-tiganya. Oh ya, berarti zamannya Mas Ardan masih 3 ya? 3 pilihan itu. Nah, di pilihan pertama dari pertanian UGM. UGM. Namanya di pilihan pertama itu. Nah, sorry kalau boleh tahu 2-3-nya. Teknik pertanian juga tapi di beda. Oh, teknik pertanian semua. Tapi emang berarti nggak kepikiran teknik lain ya, kayak teknik kimia mungkin teman-teman kan zaman sekarang kan elektro gitu atau komunikasi dan sebagainya. Mungkin kayak aku lihatnya di sekitarku. Nah, kan hidup di desa, banyak di lahan pertaniannya. Nah, aku ingin kuliahku ini berdampak juga ke masyarakat langsung nantinya. Oh, what a noble bro. Jadi emang parah mulia banget sih. Dan kita lanjut lagi mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih. Dulu berarti ketika SNMPTN nanya-nanya soal TPB-nya kemana, Mas? Aku tahu TPB itu dari Kak Nadia. TPB angkatan 2016. Nah, itu satu sekolah sama aku. SMA 2 Nganjuk. Ya. Oh, berarti dari situ aku tanya-tanya TPB ini tentang mempelajari apa aja, kayak nanti di sini mata kuliahnya apa aja. Nah, di situ aku kayak lebih kenal tentang TPB. Makanya memilih TPB di SNMPTN. Oke. Nah, Mas Ardan sendiri kayak nyari-nyari di website gitu nggak TPB itu apa? Iya benar. Kayak nyari di website tpb.ugm kayak gitu. Oh iya, oke. Termasuk kan TPB UGM ini kan medianya udah baik banget ya. Termasuk hari ini teman-teman bisa lihat di YouTube-nya kita. Jadi ada banyak juga kayak di Instagram kita ada, di Twitter kita ada dan lain sebagainya. Dan teman-teman bisa tahu TPB itu belajar apa nggak cuman dari Kak Nadia tadi. Jadi kita bisa lihat dari platform apapun soal TPB di UGM. Oke, lanjut lagi. Berarti ketika Mas Ardan nih udah pengen sejak lulus SMA, terus akhirnya SNM ketemu nih, saya pilihan satu teknik pertanian UGM. Habis itu Mas Ardan masuk dan akhirnya kuliah. Itu Mas Ardan sesuai ekspektasi nggak di semester 1 gitu? Di semester 1 kayak masih belum tahu apa teknik pertanian itu seperti apa. Nah, tapi setelah di semester 2, semester 3 tahu teknik pertanian itu mengaplikasikan matematika dan IPA untuk merekayasa khususnya di bidang pertanian seperti itu. Oke, berarti emang ekspektasi pelajar waktu kita masih jadi siswa, habis itu ke mahasiswa, apalagi masuk ke teknik pertanian biosistem di semester 1 emang ternyata hampir semua perasaannya kayak gitu ya, kaget, ternyata kok kayak gini gitu. Nah, Mas Ardan, ketika teman-teman dari teknik pertanian biosistem itu udah beda-beda latar belakangnya, daerahnya beda-beda, mungkin rasa beda-beda, agamanya beda-beda, terus ternyata pelajarannya juga susah di awal gitu ya, mungkin masih awal kan kita belum ngerti banget. Nah, Mas Ardan itu gimana cara beradaptasi? Sebenarnya ini balik ke pribadi kita masing-masing ya. Kalau saya sendiri tergolong orang yang supel dan extrovert, jadi kayak ketemu teman langsung aja kenalan, halo, perkenalkan diri kayak gitu. Kalau kita di jalan yang benar, kayak kita nggak berbuat salah, ya kita nggak perlu takut dong. Oh iya, nggak perlu malu buat kenalan ke teman-teman TPB khususnya. Berarti Mas Ardan tipe yang udah tabrakin aja deh, yang penting saya punya teman gitu. Nah, bener banget. Okay. Nah Mas Ardan, untuk menghadapi itu kan berarti kan beda banget. Kan Mas Ardan tadi bilang dari SMA 2 Nganjuk. Nah, teman-temannya kebanyakan orang-orang Jawa Timur. Habis itu masuk ke TPB yang orangnya plural banget nih, beda-beda orangnya. Terus habis itu dari mungkin masa SMA Mas Ardan nggak sesibuk waktu TPB di awal. Nah, Mas Ardan ketika fase peralihan itu menemukan kesulitan ya? Pastinya banyak kesulitan. Nah, di situ manfaat teman. Kayak teman pasti bakal ngedukung, support kita buat pasti kalau kayak belajar gitu dibantuin sama teman. Oke. Itu banyak banget manfaatnya buat. Berarti pentingnya teman di situ ya? Iya, betul.
Berarti TPB ini selain kita berhubungan dengan akademis, kita juga bisa membangun keluarga yang benar-benar keluarga ya ternyata. Iya. Benar itu keluargaan di TPB itu sangat kental sekali. Kental banget ya. Oke. Nah, Mas Ardan, aku penasaran karena banyak banget mahasiswa nih. Mungkin teman-teman di rumah nih, apalagi yang masih SMA mau beralih ke mahasiswa, mungkin pernah dengar soal yang namanya salah jurusan. Nah, Mas Ardan nih, udah berapa tahun kuliah berarti? Dari 17, 18, 3 tahun lebih ya? 3,5 tahun kuliah. Mas Ardan pernah ada di lower point gak? Kayak, wah, saya nggak pengen nih, kayaknya saya bukan TPB nih ternyata, dan saya pengen pindah jurusan gitu. Pernah kan? Pasti juga pernah kan, kayak dari SMA ke kuliah tuh rasanya berat banget, beda banget gitu kan. Nah dari situ aku nyari sesuatu yang bisa dibanggakan di UGM. Kayak aku nyari tempat di UGM buat kenal lebih tentang TPB ini, kayak di perpus kayak gitu. Nah dari situ kayak rasa cinta ke TPB bakal lebih muncul kayak gitu. Yang penting nyaman dulu. Berarti Mas Ardan tipe orang yang nggak ini ya, bukan orang yang nggak mau tahu saya nggak suka ini gitu. Mas Ardan justru yang saya kayaknya harus cinta sama ini deh, dan Mas Ardan cari-cari. Iya bener banget. Kalau kita harus cinta, ya berarti kita sebelumnya harus tahu dulu. Jadi ngomongin soal cinta-cintaan ya ini. Nah, Mas Ardan sendiri nih, saya penasaran juga karena banyak achievement yang Mas dapat. Waktu selama kuliah 3,5 tahun kemarin itu, kesibukannya secara akademik dan yang non akademik apa aja sih? Kalau dibilang sibuk ya, aku nggak terlalu sibuk gitu ya. Oh iya, oke. Berarti kegiatannya. Iya, kegiatannya. Kegiatannya di tahun pertama mencintai jurusan dulu. Oh iya, oke. Lebih tahu tentang jurusan dulu, kemudian kayak aku explore Instagram gitu, banyak yang ngadain lomba-lomba di tingkat universitas. Nah dari situ aku kayak mencoba, kayak menantang diri apakah aku bisa terjun ke lomba ini. Nah dari situ mau tidak mau kita pasti bahasnya di TPB kan. Nah dari situ aku bakal lebih tahu dalam tentang TPB. Kalau boleh tahu apa aja tuh kayak lomba-lombanya itu? Kayak lomba esai. Nah dari sini aku ngangkat ide yang pertanian terkini kayak gitu, teknologi-teknologi yang terbaru. Dan ini ya achievement waktu kuliahnya ya. Wah keren banget sih. Berarti Mas Ardan, selain lomba-lomba itu ada nggak kayak organisasi gitu? Kalau organisasi aku ikut Permateta pastinya. Permateta. Nah di situ kayak ngembangin diri banget. Aku di bagian humas. Mas dulu humas. Saya sekarang kadep humas. Tos dulu. Oke. Terus selain Permateta? Dari Permateta di tahun kedua aku ikut Senat Mahasiswa. Jadi apa Mas di Senat Mahasiswa? Jadi komisi pengawasan. Semanya FTP berarti? Iya betul. Mantap banget. Nah, ini karena banyak banget yang dikerjain waktu ngampus nih Mas. Kira-kira Mas Ardan ini cara bagi waktunya gimana? Kalau cara bagi waktu, tiap orang beda-beda ya. Kayak kalau kita mau susah, mau cari kegiatan yang lebih, pasti kita bakal ngorbanin kegiatan yang lain. Kayak misal melebihi alokasi waktu buat kegiatan kampus, pastinya kita mengurangi kegiatan untuk liburan, kayak istirahat. Nah dari situ kita bakal lebih tahu diri kita, bagaimana kita bisa aktif di kampus ini. Nah, karena mungkin Mas Ardan ini mau didengerin nih sama teman-teman yang lagi nonton di YouTube di rumah. Kira-kira tips buat teman-teman di rumah untuk bagi waktu, dan mungkin banyak kan teman-teman di rumah yang takut kuliah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kuliah itu membuat kita akhirnya terfokus banget sama matkul yang susah gitu. Apakah benar kayak gitu Mas Ardan? Kalau kayak gitu nggak benar sih sebenarnya. Kita lebih bikin alokasi waktu sendiri, kayak misal dari Senin sampai Jumat kita praktikum. Nah di waktu senggangnya kita manfaatin buat kegiatan kayak gitu. Pasti nggak melulu 24 jam praktikum dong. Nanti ada waktu di luar itu. Nah kita manfaatin waktu itu buat mengembangin diri. Setuju banget. Dan aku juga pernah dapat quotes gitu dari temanku di fakultas lain. Dia pernah bilang kalau mau istirahat,
nanti pas tua ini kita masih produktif ya udah pastinya kita lagi pastinya capek gitu. Wah, bagus banget tuh. Emang waktunya kita buat capek gitu istilahnya. Jadi emang ya udah ada slow waktu nih, kita kuliah ngampus, terus ada jam kosong sebelum praktikum misalnya, ya udah dibuat refreshing dulu mungkin ya. Terus habis praktikum kita bisa organisasi lagi kayak gitu Mas Ardan. Iya benar. Oke, mantap. Nah, Mas Ardan, saya penasaran juga nih. Ketika ngampus dulu pernah punya matkul favorit atau dosen favorit? Kalau dari matkul favorit, karena dari SMA, dari waktu sekolah suka matematika, fisika gitu. Mata kuliah favorit kayak matematika teknik, kayak mekanika teknik kayak gitu kan. Mektek. Itu kayak apa ya? Menarik banget buat dipelajari kayak. Waduh. Kayak momen-momen kayak gitu, kayak saya tertarik juga jadinya. Asik. Iya. Oke, tapi ya itu orang beda-beda ya. Kalau aku pribadi, aku karena tertarik sama limbah ya. Aku mau nyebut satu matkul yang sebenarnya bridgingnya salah. Jadi sebenarnya aku sekarang kan ngambil KBK, pengendalian lingkungan hayati. Nah, aku suka banget matkul agroklimatologi yang berhubungan sama limbah, juga nanti di semester 5 akan ada pengolahan limbah dan lain sebagainya kayak gitu Mas Ardan. Nah, mungkin Mas Ardan memang suka banget matkul-matkul yang berhubungan sama eksak. Iya. Oke, seru banget sih kayaknya. Nah, kalau dosen favorit? Dosen favorit pembimbing skripsi. Pembimbing skripsinya? Pak Andri Primana Bro. Oh, Pak Andri ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu judul skripsinya Mas Ardan hafal? Gak hafal ya? Panjang ya Mas Ardan. Gak hafal ya? Hafal. Oh, hafal. Coba. Penasaran. Oh, ternyata banyak banget mahasiswa. Aku juga banyak menemukan mahasiswa yang lagi skripsian tuh nggak hafal judul skripsinya. Ternyata sepanjang itu ya Mas Ardan ya. Oke deh. Ini paham. Oke. Udah ingat. Oke, udah ingat. Oh, boleh. Awalnya ya. Oke. Perancangan sistem monitoring termografi berbasis thermal imaging kamera pada growth chamber. Nah, di situ kita kayak ngamatin kesehatan tanaman melalui kamera gitu, kamera thermal yang biasanya buat nge-scan kita suhu. Itu buat scan tanaman biar kita tahu behavior temperatur tanaman itu seperti apa gitu. Oke, mantap banget. Oke, Mas Ardan. Ini mulai pertanyaan-pertanyaan yang menyimpulkan percakapan kita tadi. Berarti sejauh ini Mas Ardan, selama dari 2017 masuk, akhirnya hari ini sudah lulus, Februari kemarin udah lulus, dan akhirnya hari ini ngobrol sama saya di sini. Mas Ardan nyesel masuk TPB? Pastinya sangat bangga gitu. Kayak bangga, ya? Apa yang saya cari di hidup ini kayak tahu semua, jadi kita lebih tahu teknik pertanian, lebih tahu cara mengaplikasikan teknik pertanian itu sendiri. Nah, kayak ini sebagai modal saya buat kedepannya. Oke, berarti sama sekali nggak nyesel ya? Sama sekali nggak nyesel. Berarti justru bangga banget ya? Bangga banget. Karena klop banget sama diri saya sendiri. Nah, pertanyaannya Mas, dari awal adaptasi, dapat kesulitan, sampai akhirnya ikut lomba-lomba, bisa bagi waktu, ikut organisasi, dan akhirnya lulus cepat, itu ada motivasinya nggak Mas? Motivasinya apa ya? Motivasinya dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa ngalahin ego kita, kita bisa manfaatin diri kita, nge-push sebaik mungkin, setinggi mungkin, kita bakal bisa tahu kalau sebenarnya diri kita wah gitu. Nah, dari situ kita udah jauh-jauh kuliah ke sini, lakukan sebaik mungkin. Mantap banget dari Mas Ardan ini. Nah, Mas Ardan, pertanyaan terakhir. Di titik hari ini Mas Ardan duduk, sudah lulus, sudah melewati fase-fase sulitnya itu lah, praktikum, organisasi dan sebagainya. Kira-kira yang paling berkesan selama ngampus tuh apa Mas Ardan? Yang paling berkesan tuh nanti di penelitian. Kayak penelitian. Kita manfaatin semua materi yang telah kita pelajari dari semester 1 sampai semester 7 buat ngembangin penelitian itu. Kita dituntut berpikir kritis, inovatif. Kita nyelesain penelitian. Nah, di situ kayak ngerasa wah,
kita pakai semua ilmunya buat Gak sia-sia gitu ya. sia-sia. Mantap. Nah. Oke teman-teman semua, itu adalah cerita singkat dari Mas Ardan Wiratmoko mengenai bagaimana beliau menjalankan 3,5 tahun kuliahnya dengan sangat menarik dan menurut aku luar biasa banget sih. Nah, teman-teman semua akhirnya jadi penasaran kan bagaimana teknik pertanian dan biosistem itu. Makanya sedikit lagi nih, mungkin teman-teman yang masih SMA atau masih kelas 11, kelas 10 atau masih SMP lagi nonton sekarang, mungkin bisa mempersiapkan dan cari tahu lebih banyak lagi soal teknik pertanian biosistem, karena dari teknik pertanian biosistem Universitas Gadjah Mada sudah menyediakan banyak sekali platform bagi teman-teman di rumah untuk lebih mengenal lagi teknik pertanian dan biosistem, karena teknik pertanian dan biosistem akan mencetak banyak mahasiswa atau alumni-alumni seperti Mas Ardan Wiratmoko di sini. Oke, seperti itu mungkin cukup sekian dari saya, Brilian Raffi dan Mas Ardan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke. Sampai ketemu di episode kedua Tukar Cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.